Ya, dan film ini diproduseri oleh Barack dan Michelle Obama. Bener. Yang membuat film ini semakin panas untuk digosipin, baik dari segi politik maupun konspirasi. Cinepox. Kita gabung lagi di 105,3 Fox Radio Jogja, your soul. Your hits. Kita masih di Cinepox, Sobat Fox. Yes. Dan juga tentunya selama kurang lebih 1 jam kita bakal menemani kamu dengan ngebahas soal perfilman di tanah air, di dunia, dan juga di OTT. Betul, dan kita dalam episode yang keren banget. Bener. Karena kita ngomongin tentang politik. Nah, Tadi udah dibahas oleh Ivan tentang politik yang ada di Amerika Serikat. bener. Dan masih di negara yang sama. Ini Raura punya film yang pengen diobrolin bareng sama Ivan dan Sobat Apa Fox dong? semua. Ini film tuh sempat heboh banget, Heboh banget kemarin. menimbulkan begitu banyak teori konspirasi. Nah, Bahkan mungkin kalau teman-teman ngikutin di TikTok itu Hah? juga lagi heboh banget, yaitu Leave the World Behind. nah gitu Sobat Fox. Salah satu film atau mungkin ini film eksklusif di salah satu OTT ya Sobat Fox. Yes. Dan mungkin kamu kemarin sempat nonton atau bahkan sekarang belum nonton, tapi kamu penasaran, dengerin dulu atau dengan tonton dulu kita berdua supaya kamu lebih penasaran lagi ceritanya seperti apa. Pengen tahu gimana? Kita tonton dulu trailernya. I went online this morning and I rented us a beautiful house out by the beach. I figured if I made the reservation and packed our bags, it would eliminate most of the reasons to say no. Leave the World Behind. Wow. Salah satu film yang emang kemarin menimbulkan banyak kontroversi dan juga menjadi salah satu film yang cukup dipertimbangkan karena ini rilis juga di salah satu ajang ya. Ya, dan film ini diproduseri oleh Barack dan Michelle Obama. Bener. Yang membuat film ini semakin panas untuk digosipin, baik dari segi politik maupun konspirasi. Ini banyak banget yang kemarin banyak nonton potongan-potongan di TikTok. Better kamu langsung cus gasin nonton sekarang karena Yes. kamu nggak bakal ngerasa kecewa dengan plotnya yang sangat amazing Sobat Fox. Ya, karena banyak banget teori konspirasi yang mengatakan film ini itu punya punya semacam behind message yang Mm-mm. itu kita nggak sadar. Bener. Bahkan pembuka ya. Mm-mm. Pembuka di film ini tuh dikatakan juga ada banyak gitu opini-opini yang mengatakan kita semacam dihipnotis untuk kemudian kita masuk ke dalam film ini tanpa kita menyadari hint-hint atau message-message behind yang ternyata itu mempengaruhi cara kita berpikir, Bener. teman-teman. Jadi ini film ini kayak ikonik ya. Ikonik. Dan ini kalau misalkan kamu nih nonton sekali dan ngerasa film ini bagus, coba kamu nonton 2 kali atau 3 kali karena kamu akan semakin terbuka dengan message-message yang ada di film ini. Bener banget. kan? Aku sampai nonton mungkin sekitar 2 atau 3 kali. Yang Hah? pertama aku memang lebih fokus ke ceritanya ya. Hah? Kedua dan ketiga kalinya itu aku mencoba mencari Easter egg yang disampaikan di sosmed tentang apa yang terjadi di film Iya, itu. sama. Kayak kamu sadar nggak sih Iya. kalau backgroundnya udah berganti berapa kali? Iya gitu. bener. Aku tuh dari salah satu platform sosial media kan ada beberapa orang yang kayak nge-stitch kalau ada beberapa teori-teori di sini. Aku cocokin untuk nonton keduanya, aku cocokin. Oh iya bener, oh iya bener gitu. Ya, dan yang paling keren banget sih memang para pemainnya ya. Heeh. Pemainnya bagus-bagus banget. Ada Julia Roberts, Julia Roberts. ada Ethan Hawke. Dan kita juga mengapresiasi nih aktor kecil. Kecil. Yang ternyata setelah kita kulik lagi sudah tidak kecil lagi Sobat Fox. Tapi dia memang menjadi semacam tokoh kunci Heeh. di film ini. Ini adalah Farrah McKenzie yang berperan sebagai Rosie atau Yap. Rosie ya di sini. Ya, Ini adalah dari awal ya, ini menjadi salah satu aktris ya ya. yang aku perhatiin. Oke. Karena kan kita ngelihat Julia Roberts udah sangat ya udah tahu lah ya kapasitasnya kuat dengan sekali. karakternya kuat banget. Kemudian si anak ini tiba-tiba dengan opini-opini polos ini kayaknya Betul. cukup menarik juga nih. Betul. Dengan berbagai macam karakter seperti mereka adalah keluarga Mm. yang lumayan sangat erat kaitannya dengan gadget dan dunia digital. Jadi mereka Benar. memang kayak semacam hiburan, informasi, bahkan sampai mungkin keadaan cuaca dan Tekanan udara. tekanan udara itu mereka semua sangat bergantung pada gadget sampai pada suatu ketika Hah? padahal mereka lagi liburan nih Benar. ceritanya. Jadi mereka pikir dunia aman
aman, damai dan sejahtera, ternyata ada situasi apokalips yang terjadi di kota mereka. Bener, karena kan ini relate banget sama dunia sekarang di mana-mana Yes. semua terintegrasi dengan internet. Kemudian banyak juga mobil pintar dan Betul. juga kita menggunakan yang namanya satelit untuk banyak hal termasuk untuk navigasi pesawat dan lain sebagainya ya. Iya, betul. Berkaitan dengan politik karena Nah. itu menjadi tema di Nah. pembahasan kita di episode kali ini. Jadi film ini juga mengangkat bagaimana sih kita, terutama di Amerika ya, si tokoh-tokohnya itu ternyata masih punya konsep rasialis Nah. berdasarkan warna kulit, Betul. kecurigaan dan Mm-mm. ketidakpercayaan terhadap orang lain. Terus kemudian tentang cyber attack Betul. yang kemudian semacam membuat seluruh navigasi dan satelit yang jadi semacam mengatur Heeh. seluruh kota itu jadi berantakan dan bahkan sampai kayak Ya emang bener perang gitu nggak sih situasinya, apokalips kolaps ya? banget Kolaps gitu banget ya. tanpa adanya yang namanya internet ternyata sekolaps itu. Dan ada satu scene mungkin juga tadi kamu lihat di trailernya di mana ketika mereka kan menyewa satu rumah. Ya. Bahkan ketika yang punya rumah dengan warna kulit tertentu pun mereka kayak nggak percaya, loh ini kamu yang punya ya gitu. Iya betul. Jadi sampai di tahun 2024 ini isu tentang bagaimana warna kulit dan juga mungkin tentang status Betul, status sosial. Status sosial tuh masih menjadi berdasarkan apa yang kita lihat gitu kan. Dan itu menurut aku jadi sebuah tema yang cukup menarik karena Betul. mereka kemudian juga mencurigai kayak siapa sih yang kemudian membuat keadaan menjadi seperti ini nih, siapa. Kemudian mereka kemudian menunjuk ada beberapa negara Yes. yang dicurigai oleh mereka sebagai sekelompok teroris yang Bener. kemudian membuat satelit dan keadaan negara mereka menjadi kacau balau. Benar-benar shutdown banget. Dan seperti biasanya lah ya, kalau misalkan ada sesuatu hal yang dirasa menjadi masalah, mereka akan mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Betul. Dan di cerita ini memang secara gamblang dijelaskan siapa sih pihak di belakang ini semua. Tapi di film ini tuh menggambarkan bagaimana kita sebagai manusia yang sekarang kemudian pilihan-pilihannya itu adalah apa yang kita alami sekarang. Oh, teroris itu identik dengan negara apa. Terus kemudian juga pokoknya sangat inilah idiom-idiom umum yang ada di sekarang ini. Yang emang sangat korelasinya nyambung banget dengan pola pikir zaman sekarang. Betul. Yang selama ini mungkin ditutup-tutupi, di agak denial juga, tapi ternyata lewat film ini kayak loh emang ada di dunia itu, emang ada seperti ini. Benar. Gitu. Dan yang paling menarik adalah tentang bunker. Nah, mau diceritain nggak nih? Oh, ceritain juga dong. Karena juga kemudian di TikTok atau di banyak sosial platform media menggambarkan bahwa bagaimana para miliarder dunia di zaman sekarang ternyata mereka membangun bunker. Betul. Nah, ada apa ini dengan bunker? Kenapa bunker ini dibuat? Karena di film ini juga digambarkan bahwa orang bisa selamat kalau dia menyelamatkan diri mereka di dalam bunker tersebut. Bener. Sampai ada yang pernah memberikan satu opini, orang tuanya sekarang sudah nggak mikirin lagi rumah ke atas, tapi langsung ke bawah, Rao. Jadi sudah membangun bunker gitu karena mungkin banyak hal yang dipertimbangkan sampai ada pemikiran seperti itu. Ya, dan juga tentang bagaimana kita dengan teknologi pintar ya. Dulu kita berpikir bahwa teknologi pintar itu memudahkan kehidupan kita gitu. Tapi ternyata di film ini enggak, teman-teman. Karena dia malah mengacaukan navigasi. Betul. Dia bisa mengambil alih kayak pesawat. Itu serem banget ya, bahwa pesawatnya itu langsung another possibility yang bisa terjadi ketika betul. kita emang tidak bisa mengontrol si teknologi yang sudah ada sekarang. Betul. Dan kemudian juga kapal kapal itu yang paling serem. Iya, bahkan mereka bisa diatur navigasinya terserah dengan si teroris itu gitu. Betul. Dan juga ya frekuensi mobil pintar. Dan mobil pintar. Aduh, banyak banget pokoknya. Kalau kita ceritain, ini filmnya cukup menarik Sobat Fox. Kalau misalkan kamu belum nonton, at least sekali deh kamu nonton film ini. Ya betul. Karena
akan melihat betapa canggihnya sebuah mobil bisa nyetir sendiri dengan tujuan sendiri, tapi itu justru menyeramkan. Menyeramkan banget. Salah satu dark side dari teknologi gitu Jadi deh. film ini memang tentang apokalips Heeh. yang berbeda. Kalau apokalips yang biasanya berkaitan tentang bencana alam, Alam. kalau ini tentang bencana digital. Betul banget nih. Mungkin yang penasaran juga, dari awal kamu harus perhatikan karena hint-hintnya dimulai dari awal film ini. Betul, dan juga ini juga tentang politik banget Politik ya. banget ini. Jadi berbagai teori konspirasi mengarah pada pihak tertentu, akhirnya yang mendominasi sebuah keadaan sampai di level tertentu. Kita berani ngomongnya sampai di situ aja ya, Ram. Betul. Dan film ini juga berangkat sebetulnya dari sebuah novel fiksi Ah, iya benar. yang sebenarnya sudah ditulis dari tahun 2020. Betul. Ini kalau tadi aku nggak salah baca ya, ini penulisnya adalah Rumaan Alam. Nggak tahu ya kalau misalnya pronunciation-nya seperti apa. Oke. Cuman penulisan bahasanya seperti itu, Sobat Fox. Iya. Itu dia Seru banget. obrolan Rauro dan Ivan tentang film-film yang mengangkat tentang isu politik. Bener banget Sobat Fox. Untuk di YouTube kita bakal tayang selama 3 episode atau 3 potongan. Jadi silahkan kamu pantengin. Yang belum subscribe YouTube-nya kita, gasin langsung subscribe di Fox Radio Jogja. Jadi Sobat Fox semua yang ketinggalan nih siaran Rauro dan Ivan, jangan sedih karena langsung aja cus ke YouTube Fox Radio Jogja. Jangan lupa di subscribe. Di komen kasih input kita pengennya bahas film apa, kasih tahu di kolom komen yang sudah tersedia ya. Oke Sobat Fox, kita ketemu lagi di minggu depan di episode Kino Fox yang lain dan yang lebih seru lagi. Bener banget Sobat Fox, terima kasih. Ivan pamit. Rauro pamit. Dadah. Dah.